wabarakatuh. I will introduce myself. My name is Fahmira Arifiana, which means 22100600017. And now I will explain you about toharoh. Itu menurut bahasa yakni kebersihan, dan menurut istilah toharoh yaitu sebagai kegiatan bersuci dan membersihkan diri. Nah, tapi di sini yang dimaksud dalam toharoh itu bukan suci tentang apapun, melainkan suci tentang keadaan diri kita sendiri. Nah, dari dua pengertian di atas itu kita dapat mengambil bahwa toharoh merupakan bentuk kesucian dan kebersihan secara ritual yang berdasarkan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah secara Toharoh ini terdiri dari dua jenis, yakni toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Nah, menurut kitab fikih, toharoh dari hadas ini disebut dengan istilah toharoh hukmi. Toharoh hukmi yaitu sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar atau kondisi janabah. Nah, secara hukmi toharoh ini terlihat kotor secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual. Nah, yang kedua yakni toharoh dari najis. Dalam beberapa kitab fikih, toharoh dari najis ini disebut dengan istilah toharoh hakiki. Yang mana toharoh hakiki ini yaitu hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, tempat sholat dari najis, dan boleh dikatakan bahwa toharoh hakiki ini merupakan terbebasnya seseorang dari najis. Toharoh hakiki ini bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel baik pada badan, pakaian, tempat atau tempat yang melakukan. Jadi toharoh itu ada dua, yakni toharoh hakiki dan toharoh hukmi. Nah, selanjutnya yakni saya akan menjelaskan tentang macam-macam najis. Najis ini terdiri dari tiga, yakni najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang, dan najis mughalladhah, najis berat. Yang mana najis mukhafafah ini disebabkan karena kita itu terkena air kencingnya anak bayi yang berusia kurang dari 2 tahun. Nah, cara mensucikannya untuk najis mukhafafah ini kita cukup dengan memercikkan air ke dalam bagian yang terkena najis. Yang kedua yakni najis mutawasitoh atau najis sedang, yang mana najis mutawasitoh ini disebabkan oleh kotoran seperti nanah, darah, itu kotoran yang nampak terlihat. Nah, najis mutawasitoh ini bisa dihilangkan dengan cara membersihkannya dengan air yang mengalir seperti itu. Jadi kita itu membersihkan najis mutawasitoh dari badan kita. Kita itu harus mengalirkan air yang suci dan bersih ke dalam badan kita yang terkena najis. Nah, najis mutawasitoh ini macamnya ada dua, yakni najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang mana najis ainiyah yaitu najis sifatnya seperti warna, bau, dan rasanya. Dan yang kedua yakni najis hukmiyah. Yang mana najis hukmiyah yaitu najis yang tidak tampak. Najis yang tidak tampak ini seperti air kencing atau arak yang sudah kering. Lalu yang ketiga yakni najis mughalladhah atau najis berat. Najis mughalladhah ini kita terkena najis mughalladhah karena terkena air liur anjing, terkena gigitan anjing, yang mana kita mensucikannya itu harus dengan beberapa step. Yang mana yang pertama yakni mensucikannya itu dengan cara memberikan lumpur terhadap bagian yang terkena najis. Yang pertama kita memberikan lumpur terlebih dahulu, lalu kita membasuhnya dengan air mengalir selama 7 kali. Lalu untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadas. Yang mana di sini hadas ini terdiri dari dua, yakni hadas kecil dan hadas besar. Yang mana hadas kecil yaitu kita berhadas karena kita itu kencing
buang air besar, habis kentut, itu kita berhadas kecil. Lalu yang kedua itu kita berhadas besar. Hadas besar itu kita seperti setelah melakukan hubungan suami istri, lalu kok untuk hadas besar ini banyak macamnya. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil ini, kita itu bisa mensucikannya dengan cara berwudu. Berwudu itu ada dengan berwudu dengan air dan dengan cara tayamum. Lalu untuk hadas besar, kita itu bisa mensucikannya dengan cara mandi. Nah, kita itu seperti saya, seorang wanita lainnya juga, ketika kita itu haid, kita itu berhadas besar, maka cara mensucikannya yakni dengan cara mandi besar atau mandi janabah. Seperti setelah berhubungan suami istri, itu juga kita itu harus mandi untuk mensucikan diri kita. Nah, setelah kita itu mandi, jadi kita itu sudah menghilangkan hadas besar tersebut. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan bahas tentang sholat. Sholat merupakan tiang agama, yang mana dalam Islam sholat itu terdapat sholat wajib atau fardu dan sholat sunnah. Yang mana sholat wajib ini yang biasa kita lakukan setiap harinya. Yang mana sholat wajib terdiri dari 5: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, untuk sholat wajib zuhur ini terdiri atas 4 rakaat. Untuk yang kedua yakni sholat asar, ini terdiri atas 4 rakaat. Yang ketiga sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Yang keempat isya ini terdiri dari 4 rakaat, dan untuk yang terakhir sholat subuh ini terdiri 2 rakaat. Nah, itu merupakan sholat wajib atau fardu yang itu harus dilaksanakan oleh orang Islam. Nah, kemudian juga yang sholat sunnah. Sholat sunnah itu sangat banyak sekali, karena sholat sunnah itu dilakukan oleh Allah dan merupakan sunnah. Dan jika kita mengerjakan sholat tersebut, kita akan mendapatkan pahala, dan jika kita meninggalkan ya tidak apa-apa, kecuali sholat wajib, yang mana sholat wajib ketika kita mengerjakan hal tersebut kita mendapatkan ganjaran dan pahala yang luar biasa, dan jika kita meninggalkan kita juga akan mendapatkan dosa, karena sholat wajib itu memang sangat buat orang. Lalu untuk selanjutnya ya ini tentang puasa. Nah, puasa juga terdapat banyak macamnya. Ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram, itu ada banyak macamnya. Nah, seperti contoh puasa wajib, yakni seperti puasa Ramadan, itu sangat wajib bagi orang Islam karena merupakan rukun Islam. Yang kedua yakni puasa sunnah, seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan banyak macamnya seperti itu. Begitu singkat apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Thanks for your watching and attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.